Ada berita begitu kan, ramai banget itu. Indonesia masih impor gitu. Ada dong. Itu Menteri Halu tuh kata gua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya Geraha Kreatif Ngoprok, ngobrolin profesi karya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, sudah melanglang buana, putra daerah Jawilan, tetapi banyak tidak di Jawilan, mungkin baru kali ini di Jawilan karena pandemi. Oke, selamat datang Kang Egy. Ya, gua buka ini ya, masker. Oh ya, silakan buat dulu. Jaga jarak. Insya Allah aman. Aman. Selamat datang Kang Egy. Selamat datang Kang Saduri. Ya. Gua panggil Akang aja ya, Kang Egy. Bung bebas, Kang bebas, Bang bebas. Berarti gua panggil Bung aja, Bung Egy. Siap, biar siap. lebih akrab kita. Siap. Kan kita teman, Bos. Iya dong, brother. Oke, Bung. Bagaimana kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah baik. Apa saja sih aktivitas sekarang nih? Aktivitas hari ini karena Sama kita istri kan sibuk ya? ini apa? Bukan ini ya. Karena pandemi begini kan kita harus perbanyak rebahan sebenarnya. Kacau. Rebahan gitu kan. Terus Ramadan juga ya harus menjaga stamina begitu kan. Jadi ya kebanyakan inilah. Kerja juga ya banyak WFH-nya. WFH banyak kerja ya. Lebih banyak mimpi-mimpi daripada melakukan mimpi-mimpi kita. Tapi nggak apa-apa, tahun ini Bung Egy sibuk dulu untuk bermimpi. Yes, Insya Allah tahun yes. depan akan terrealisasikan mimpi-mimpi Yes, itu. yes. Mantap ya. Oke Bung, langsung saja kita ke obrolan inti kita. Ya, nih. ya. Dengar-dengar gua lu bikin semacam kumpulan ya, rumah tani. Apa itu rumah tani? Ya, pertama gua ucapin terima kasih dulu ini kepada teman-teman tim Geraha Kreatif, terus kepada para pendengar podcast Geraha Kreatif, dan juga kepada foundernya ya, Bung Jo, dan sebagai mentor, friend gua ini yang paling keren lah di Semanja Playboy kan. Anjir. Bang Saduri. Jadi apa itu rumah tani? Ya, rumah tani itu dibentuk 16 Maret 2021. Waktu itu hari Sabtu, jadi bertepatan ketika hari ini itu baru 1 bulan. Baru 1 bulan lebih lah. Sekarang tanggal berapa ya? Ya, 1 bulan lebih kita ngebangun rumah tani. Apa itu rumah tani? Adalah masih kelompok komunitas. Karena belum ada legalitas, baik itu badan hukum ataupun bukan badan hukum. Belum ada legalitas, kita sebut komunitas. Komunitas rumah tani itu sendiri dibentuk oleh para pemuda, mahasiswa, lalu pengasuh pondok pesantren. Kebetulan waktu itu saya undang teman-teman dari Bogor juga hadir, teman-teman advokat, karena kebetulan kan Sarjana hukum. Yes, sarjana huma. Sarjana hukum lah. Teman-teman sarjana hukum di kampus kita undang dari Bogor, dari Tangerang, juga dari kelompok pemuda dan petani milenial di Banten, khususnya di Cemplang lah. Kebetulan kita jadi lu gerak di Cemplang sementara ini? Kebetulan sekretnya di Cemplang. Oh, sekretnya Cemplang. Di kebun. Di kebun. Kalau Geraha Kreatif udah keren. Kebun udah siapa? bagus. Kebun lu? Kebetulan itu kebun keluarga. Oh, keluarga. Ya, kebun keluarga. Kakak gua kan punya kebun, lalu memang tidak terurus, tapi ada gazebo, udah ada WC gitu kan, sudah ini kamar mandi dan sebagainya sudah inilah. Cuma tidak terurus, tapi ketika gua mau ngebangun rumah tani, gua ngelihat ada lahan yang tidak terpakai dan potensi untuk dipakai untuk kegiatan berkumpul lah, berdiskusi dengan teman-teman begitu. Tapi ada sejarah panjang sebelum dibangunnya rumah tani. Itu apa tuh? Gua itu sering bolak-balik ke Bulog ceritanya kan. Ngapain ke Bulog? Gua sering ke apa yang gua anggap dia itu sebagai mentor gua, bahkan sebagai orang tua lah. Sebagai orang tua. Gua sering bolak-balik ke Bulog. Lalu ketika pertemuan kedua itu gua ditanya, jadi apa potensi di Banten itu gitu. Potensinya apa di Banten untuk bisnis? Lu tahu apa tentang Banten? Iya, itu dulu. Gitu kan. Kata itu lu kan, gua jarang di Banten iya, soalnya. lu tahu apa di Banten? Iya, yes. Gua kan sebenarnya mikir di situ, gua diem agak lama tuh kan.
Karena gua umur gua kan udah masih di bawah milenial lah umur gua, bro. Masih milenial ya? Iya, masih milenial di bawah 30 tahun. Sudah lama di Banten, tapi ketika ditanya potensi apa yang ada di Banten itu gua mikir, potensi apa ya gua bilang kan? Kebetulan gua memang waktu itu ketika sering bolak-balik ke Bulog itu gua memang ikut mengelola satu bisnis dengan kakak gua kan, dengan keluarga itu bisnis pertambangan. Oh ya. Ya udah gua sodorin aja pertambangan, Mas. Kata dia kan ketawa, bro. Ini kan rusak kan? Yes, ini kan Bulog. Oh iya. Ya, basisnya pertanian. Ya, basisnya pertanian. Pas dia gua jawab pertambangan ya, kata dia basisnya pertanian dong. Ngapain itu kan? Nah, ngobrol lah. Setelah itu dia bilang singkong bagus tuh katanya kan. Nah, gua nggak lama balik, lalu gua langsung mapping di Banten itu mapping terkait masalah apa sih potensinya? Yes, potensinya apa terkait masalah singkong. Gua cross check, minta gua data ke Dinas Pertanian Lebak, Dinas Pertanian Tangerang, bahkan provinsi gua minta terkait masalah data-data ubi kayu itu singkong kan. Lahan yang paling banyak di Lebak, contoh lah, lahan yang paling banyak di Lebak itu di Kecamatan Maja. Di situ lahan pertaniannya untuk ubi singkong, ubi kayu singkong itu banyak kan, luas begitu. Tapi lahannya ini bukan lahan pribadi, bukan lahan perorangan, bukan lahan masyarakat, tetapi lahan perumahan, lahan perusahaan, lahan swasta lah, yang sewaktu-waktu bisa dialihfungsikan. Yes. Nah, udah dapat data-data gitu, balik lagi gua ke Bulog kan, diskusi lagi, balik lagi mapping segala macam. Ternyata Bulog itu mempersiapkan yang dinamakan dengan beras dari singkong. Kenapa nyiapin itu? Beras dari singkong. Jadi kan sebenarnya bicara pangan itu kan sesuai undang-undang tentang pangan itu adalah sumber produk dari pertanian, perikanan, peternakan, lalu perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya yang dikonsumsi yang dikelola ataupun yang tidak diolah itu untuk konsumsi masyarakat lah, untuk konsumsi. Begitu kan. Salah satunya kan singkong bisa dibuat untuk jadi beras kan. Jadi bahan pokok ya? Jadi bahan pokok. Ya, makanan pokok kan? Iya, jadi bahan makanan pokok. Nah setelah itu gue balik lagi kan terkait masalah gabah. Mapping lagi tuh gue, bro. Itu udah berapa bulan gue mapping A, B, C, D dan lain sebagainya. Setelah singkong ke beras kan. Mapping ke petani, ke penggilingan, bagaimana harga beras di petani kita gitu ya. Iya, GKP berapa harganya? GKP itu kan gabah kering panen, gabah basah. GKG gabah kering giling kan, harganya berapa? Di Bulog diterima berapa? Apakah masyarakat, Gapoktan, mitra berupa badan hukum, koperasi dan sebagainya masuk ke Bulog itu caranya seperti apa? Gue pelajari itu kan. Nah, hal-hal seperti itulah. Lalu gua kan terbesit akhirnya sekalian aja gue terjun dan ngebentuk kelompok pemuda dan petani milenial untuk membentuk satu wadah berupa rumah tani gitu. Biar kita berbarengan kerjanya gitu loh. Biar jadi lu ada rekan diskusi selama mapping lu itu ya. Siapa tahu. Berarti kalau bicara pertanian pun belum terpetakan kah? Udah terpetakan belum? Apa sih yang bagus diolah di kita untuk jadi bahan pertanian apa sih? Ya potensial di kita ya padi itu menjadi bahan makanan pokok ya, itu harus dikedepankan lah kita kan dibandingkan pangan yang lain seperti jagung, singkong. Kalau gua misalkan harganya murah tapi padi di kita kayaknya harga murah kan itu tidak ukuran harga murah dan sebagainya dan kenapa bisa harga murah itu kan jadi pertanyaan kita dong dan jadi tugas kita kan gitu. Oke. Gitu, brother. Nah, bicara soal lu kan awalnya memang distimulus oleh yang lu sebut sendiri bahwa itu udah kayak ayah lu ya. Distimulus oleh dia apa sih potensi yang bisa lu lihat tuh kan. Nah, ketika sudah lu mencoba mencari potensi dan lain-lain, gue yakin lu punya tujuan lain, mungkin ada tujuan apa sih di masa pandemi ini nih selain tadi yang lu sebutkan. Tujuan apa di masa pandemi begini lu malah untuk ikut terjun di pertanian gitu kan? Apa tujuan lu? Sedangkan lu sendiri kan lulusan sarjana hukum, bos. Ya sebenarnya gini, kan kondisi pandemi ini membuka cakrawala kita
tentang bagaimana pentingnya pangan, gitu kan. Organisasi Pangan Internasional juga kan dia menyebutkan atau dia menyampaikan berita bahwa pandemi ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan krisis pangan di dunia. Yang dikhawatirkan itu 34 juta orang di dunia ini mengalami kelaparan dari 20 negara lebih lah. Memang Indonesia tidak termasuk ke dalam ranking yang rentan terhadap masih aman masih rentan terhadap kelaparan, tetapi kan itu menjadi hal cambukan kepada Indonesia untuk persiapan. Kita harus menjaga ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan itu harus pondasinya bicara tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu kan hak negara dan bangsa untuk bagaimana dia membuat suatu kebijakan terhadap pangan, lalu hak atas masyarakat dalam mengelola sistem pangan itu sendiri, begitu kan. Kemandirian pangan itu kan juga bagaimana negara dan bangsa itu mampu memproduksi sesuatu pangan untuk meningkatkan produktivitas kan, agar bisa terpenuhinya ketahanan pangan, swasembada pangan, ketersediaan pangan itu sendiri. Tadi gua dengar lu kata lu tadi Indonesia termasuk aman. Yes. Bicara soal pangan. Kalau Indonesia masih impor segala macam itu gimana itu? Ya, itu ada yang halu juga, Bro. Itu siapa sih yang ngumumin impor ya? Oh iya, ada berita begitu kan. Ramai banget itu. Indonesia masih impor gitu. Ada dong. Itu Menteri halu tuh kata gua. Menteri halu itu, Bro. Gimana? Itu menarik gitu. Perlu menjelaskan kepada kita semua nih, kenapa sih gitu. Itu kacau juga itu ya. Jadi ketika dalam keadaan panen raya Maret, April itu kan panen raya. Iya, betul. Ya, panen raya. Petani kan bersiap panen raya, lalu kan kondisi stok beras itu pasti kan bakal bertambah tuh kan. Ini malah diumumkan untuk impor beras 1,5 atau 1 juta ton lah, 1 juta ton impor dari beberapa negara. Paling besar itu Thailand sebenarnya. Impor dari Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar yang sedang kisruh gitu kan. Tapi kita impor dari negara-negara tersebut. Itu halu kata gua. Kenapa bilang halu gitu itu? Ya halu lah, Bro. Ini kan masa panen raya. Kenapa dia malah mengumumkan impor? Iya, betul. Itu kan nanti berarti kalau masa panen berarti ketersediaan banyak dong. Ya banyak. Harusnya. Banyak dong. Banyak. Panen raya itu banyak. Kita nggak harus impor. Toh pada dasarnya ketika Direktur Utama Bulog itu menyampaikan 2018 ada stok impor yang tidak tersalurkan 300.000 ton, itu kan masalah. Sekarang kita mau impor lagi, sedangkan 2018 sudah pernah impor, itu juga belum selesai, belum habis impornya, masih ada kita mau impor, sedangkan dalam masa panen raya kan, itu halu, Bro. Bahkan kan Menteri Pak Luhut itu kan ini di Instagramnya ya, kalau mau impor ya koordinasi dulu. Apakah kita harus impor ataukah kita memang bisa untuk diproduksi di dalam negeri kan? Berarti kan gua lihatnya kabinet juga nggak ini sebenarnya masih banyak miskomunikasi, jadi tidak terkoordinasi dengan baik gitu loh di kabinet. Setelah itu kisruh dan lain sebagainya ramai beberapa bulan, Pak Jokowi langsung buat statement kan, Presiden, bahwa tidak akan ada impor sampai Juni 2021. Itu. Berarti maksud lu apa yang dibicarakan mengenai impor itu adalah halusinasi aja udah cukup. ya halu. Nggak terjadi. Nggak ini maksudnya. harus lihat situasi lah. Kita harus lihat situasi. Ya kalaupun mau bicara apa, lihat situasi tadi kan, karena tapi gua respect kepada Presiden Jokowi itu langsung membuat tindakan bahwa tidak akan ada impor sampai Juni 2021. Nah, terakhir gua baca berita kunjungan dia di Indramayu, hari ini gua baca berita nih bahwa
kalau memang produksi beras itu bagus, sampai akhir tahun tidak akan ada impor ya. Tidak akan impor. Ya kita, walaupun situasi pandemi ini masih tetap begini. Ya kalau pandemi kita tidak tahu sampai kapan. Iya, kita nggak tahu kan. Tidak tahu sampai kapan. Kaitannya sama rumah tani lu ini nih. Berarti lu sampai sejauh itu ya membaca bagaimana situasi bicara soal pertanian. Kalau gue lihat lu tuh udah matang banget sampai akhirnya lu buat udah kawin lah, udah matang bro. Gak, maksud gue ketika lu bikin rumah tani punya landasan yang bagus, yang kuat. Nah tapi ada satu hal bro, lu kan belum tahu, belum ada juga pertaniannya. Sementara ini sekarang ini tahap pertanian macam apa yang sedang lu olah gitu, yang lu sedang lu garap, ada nggak? Udah lu garap belum? Kita 1 minggu waktu pertama diskusi dengan teman-teman untuk dibentuknya rumah tani, kita 1 minggu itu langsung ke Wonosalam Kabupaten Lebak. Ke Wonosalam Kabupaten Lebak ada anggota rumah tani yang memiliki lahan 2 hektar. Kita pakai 1,5 hektar untuk dibuatkan demplot. Untuk dibuatkan demplot dari pupuk mikroba Google, itu dari karyanya produknya Profesor Ali Jumashar. Profesor Ali Jumashar punya produk pupuk itu dalam 1 dirjen itu 1 liter ya bisa untuk pupuk 1 hektar begitu kan. Lalu kita dikasih benih unggul juga, benih yang dikelola oleh Profesor Ali. Kita dikasih benihnya untuk 2 hektar, pupuknya juga dikasih, demplotnya lahan. Itu benih apa? Benih Trisakti namanya. Benih Trisakti. Ya, namanya benih Trisakti. Yang bisa promosi dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Bebas aja sih. Bebas aja sebutin. Nggak harus bayar royalti. Enggak. Lu kan datang ke sini, jadi lu silakan. Ya apapun yang lu punya, ini sebutin aja nggak apa-apa. Iya. Itu di situ gua buat demplot di sana kan, buat demplot di sana 1,5 hektar, dikasihnya 2 hektar, 1,5 hektar lagi kita kasih ke saudara dia kan. Kita buat demplot di sana. Udah sekarang udah tanam udah 3 minggu kan. Jadi perkembangannya itu tetap kita follow up sama petani yang di sana. Kebetulan kan masih anggota rumah tani. Jadi targetan kita itu panen itu 75 hari ketika panen. Ketika tanam. Ketika tanam 75 hari, berarti di kisaran April, Mei, Juni lah. Juni awal. Udah tahu perkiraan hasilnya berapa? Itu yang sudah berjalan dengan kan sekian berapa hektar tadi? 1,5 hektar. 1 hektar. Taruhlah kita hitungan biar gampang, 1 hektar lah. Ya, 1 hektar. 1 hektar benih dan pupuk yang dipakai tersebut di Cinangka Serang itu dan di tempat-tempat yang lain yang sudah berjalan itu bisa sekitar 10 ton. Jadi kan kita mapping dulu kan di wilayah Wonosalam, tempat yang tadinya yang kita buat demplot itu hasil dari 1 hektar itu kan hanya 4 ton. Nah targetan kita tidak muluk-muluk 2 kali lipatnya misalkan 8 ton misalkan, udah bagus lah 8 ton kita udah bagus. Nah itu kan bisa membuktikan kepada petani lain bahwa ini loh pupuknya, ini benihnya, ini sistemnya, SOP-nya begitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Ketika petani kita produktivitasnya meningkat, otomatis kan jumping income-nya juga meningkat. Ada jumping income gitu loh bro. Gitu. Jadi ketika dijualnya mereka kan emang gara-gara yang halu-halu tadi gitulah, impor itu kan jadi pengaruh nggak sih nanti akhirnya pengaruh dari harga jual? Harga pengaruh. GKP itu murah 35 sampai 3.000 misalkan. Selain di Wonosalam ada lagi nggak tempat yang memang sudah digarap oleh rumah tani sendiri? Yes, udah digarap di daerah Pasir Kembang. Pasir Kembang tuh di belakang CMR. Oh iya, belakang perumahan CMR ya. Di situ itu lu beda kecamatan kan? Lu kan di Cemplang nih, masuk desa Jawilan. Itu bukan Jawilan kan? Ya bukan. Udah bukan Jawilan. Ya udah masuk Lebak. Berarti di sana punya komunitas-komunitas juga. Rumah tani yang lainnya.
Ya rumah tani sebenarnya kan kita begini. Jadi teman-teman ya emang ada yang di Lebak, ada yang di Bogor sebenarnya kan, ada yang di Cemplang, ada yang di mana-mana lah untuk anggotanya kan. Iya. Kata gua kan masih komunitas. Komunitas. Ini kan masih merangkak lah, masih ngesot bro, 1 bulan gitu loh. Gitu. Gitu kan. Jadi tapi kan ketika pertemuan itu langsung kita action. Ketika kita langsung action, jadi kita buat download di Wonosalam, lalu kita ketemulah dengan mantan Direktur Keuangan Bulog Patriana. Patriana itu meminta kita untuk mengelola lahan dengan pupuk tersebut yang tadi gua sebutin di Wonosalam, 15 hektar di Pasir Kembang di belakang CMR itu kan. Baru aja kemarin ditanam, baru 5 hektar kan. 5 hektar. Karena keadaan Ramadan ini kan agak ini juga ya. Petaninya kan kita target itu 30 untuk tanam. 30 apa tuh? 30 orang. Oh, 30 orang. Untuk nanam kan. Nanti kita bayar ada angka-angkanya, ada honornya begitu. Tapi kan bulan puasa gini. Bulan puasa gini susah. Spirit merekanya. Susah, karena kita baru dapat 10 orang. Oh. Mereka kan pengen beribadah, Bos. Iya. Pengen berpuasa yes, mereka. yes. Kalau gua ke sawah kayaknya ngopi. Enggak lah bro. Oh enggak ya, masih kuat ya. Insya Allah ya. Gak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu di sana. Ada 5 hektar. Ada yang 5 hektar digarap dulu ya? ya, yang digarap. Tapi gua kemarin baca berita, Bro. Baca berita bahwa kemarin rumah tani itu bagi-bagi takjil. Ya. Nah, itu bagi takjil di mana? Bagi takjil itu masih di Cemplang. Cemplang. Masih di Cemplang. Itu Makanan untuk berbuka sih. Jadi kita jadi ada gerakan-gerakan lain juga ya selain. ya gerakan-gerakan lain, gerakan senam juga. maksud gua selain bertanam apa ya, berarti Ada dong. ada kegiatan-kegiatan lain yang positif lah tentu saja ya. Malah Ramadan kita lebih memprioritaskan gerakan saling bantu itu, gerakan gotong royong gitu kan. Gotong royong. Karena ini berat, posisi kondisi keadaan bangsa ini sedang berat karena pandemi kan, seluruh dunia lah. Seluruh dunia. Seluruh dunia berat. Makanya kita memprioritaskan untuk bulan Ramadan ini lakukan apa yang kita bisa kan. Lalu berbagi apa yang kita punya. Jadi semampunya aja kita. Kita sebenarnya gua itu kemarin pesan kayak makanan kan. Jadi ada seorang pelaku UMKM chicken misalkan. Gua pesan ke dia. Pesan ke dia 50 kotak misalkan. Nah, udah pesan ke dia, ya kita bagiin di daerah Citras itu kan. Pertama daerah Citras, lalu baru kemarin kita di daerah Margasari Waru Tegal. Ya sama kayak gitu, ada yang pelaku UMKM catering, ya udah kita ke dia, kita bagiin gitu. Nanti dan seterusnya gitu. Jadi bantu UMKM. Oh, bantuan UMKM ya. Yes. Harus bantu UMKM lah. Oke, menarik. Berarti rumah tani juga akhirnya bukan bicara jawilan ya. Maksudnya berarti kan nasional sifatnya, lingkupnya. Ya. Kalau tadi dengar kan bahwa Dunia anggotanya akhirat lah. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Gila dia. Banyak juga berarti. Kan tadi orang Bogor, orang segala macam ini yang tergabung dalam satu komunitas itu, dan salah satunya adalah lu kebetulan juga sekretariatnya di rumah lu gitu ya. Di kebun. Iya, kebun lu gitu ya, di sekitaran Jawilan lah gitu ya. Sekitar Jawilan. Dan makanya gua ngeliat produktivitas itu sampai akhirnya muncul berita-berita kan dan lain-lain. Kata gua menarik juga nih si Egy nih bikin. Soalnya gini, gua kenapa ada teman-teman Bogor, Tangerang, sebenarnya kan kenapa gua ngajak warga sini, pemuda di sini? ya ada banyak pemuda sini juga kan. Gak, maksud gua lebih jauhin, jangan hanya Cemplang aja ke daerah gua, Bos. Itu inilah bertahap lah gitu. Oh, bertahap ya. Ya kita juga kan nanti belajar di Gerah Kreatif juga kan itu bagaimana ininya. Soalnya bagus juga gua lihat. Keren lah. Saling kolaborasi sebenarnya. Hari ini kita harus kolaborasi, Bro. Betul. Jadi jangan ada. Gue juga sering dengar gini sih. Gue sering dengar gimana kata foundernya Gerah Kreatif. Sekarang udah bukan zamannya bersaing, Bos. Yes. Zaman sekarang adalah zaman kita bagaimana kolaborasi. Lu punya ide, gue punya ide. Ayo kita bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Gitu. Dan itu sih yang selalu terngiang di kepala gue, omongan founder Gerah Kreatif itu. Terima kasih Om. Keren Om. Oke, Bung Egy Hendrawan nih. Siap. Kita bicara pertanian, masih banyak orang berpikir kan pertanian tuh anak muda terutama ngapain sih gua bertani gitu kan? Kalau bertani ngapain gua sekolah? Kan begitu kan ya.
Terus kemudian kalaupun dia mau bertani, dia akan berpikir cuan. Yes. Atau pendapatannya gede. Gitu. Yes. Nah, rumah tani ini gimana? Cuan itu apa, Bro? Enggak, Cuanki apa ini? Bukan, cuan itu. Soalnya lagi puasa gini kan mikirnya makanan gitu. Bicara cuan itu maksudnya pundi-pundi lah. Yes, Pundi-pundi. Material. Ya material lah gitu. Yes. Masa kalau berpikir begitu? Menurut lu gimana tanggapan? Apakah rumah tani juga begitu polanya atau gimana? Yes. Ya visi kita itu memang harus petani itu harus sejahtera. Ya betul. Petani harus sejahtera, Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Itu mimpi bersama lah, mimpi semua orang, mimpi menteri, mimpi presiden ya semua seperti itu. Mimpi seluruh warga negara lah ya. Yes, seluruh negara. Bicara cuan ya, kerjaan apapun ya hari ini ya bicaranya cuan kan. Pasti. Pertanian itu harus menjadi garda terdepan dalam mensejahterakan yaitu petani, dan petani berbicara sejahtera berarti kan petani harus punya cuan. Betul. Ya. Petani. Nah di sini gua mau ngebuktiin bahwa kenapa gua buat Nemplot misalkan di Wonosalam. Apabila kata gua kan produktivitas itu semakin meningkat, otomatis kan penghasilan meningkat. Begitu. Misalkan yang tadinya 4 ton, kalau misalkan dikalkulasikan dengan angka uang itu 4 juta, taruh ini contoh kan, 4 ton 4 juta. Kalau produktivitasnya 8 ton bisa 8 juta kan, begitu. Nah ini yang sistem yang gua lagi ngebangun, bahwa meningkatkan dulu produktivitasnya, tingkatkan dulu. Nah urusan off-take-nya kan, jadi marketnya, pasarnya kita cari. Tapi gua lebih kepada ke Bulog kan. Targetan begini, Wonosalam itu hubungan gua sama petani saja. Untuk pembagiannya ketika memang 8 ton, ketika 2 kali lipat bertambahnya nilai produksi, 4 tonnya itu adalah hak petani, karena yang tadinya ini lahan itu dapatnya hanya 4 ton. Apabila ada kelebihan 4 ton, gua 1 ton, ditambah lagi ke petani 3 ton, berarti petani dapat 7 ton, gua 1 ton. Hanya sebatas itu. Tapi ada skema yang lagi gua bangun. Kebetulan gua kemarin ketemu pimpinan perusahaan Oase. Dia bergerak di bidang pertanian. Dia ingin kerjasama dalam hal pertanian, jadi hubungannya itu petani, investor, dan pengelola. Pengelolanya siapa? Yaitu rumah tani. Yes. Nah, misalkan begini, taruh ada 1 hektar lahan petani, berapa kos biaya untuk produksinya? Beli pupuk berapa? Beli benih berapa? Biaya traktor berapa? Biaya yang lain-lainnya berapa? Misalkan taruh 12 juta, hitungan kita kemarin itu 12 juta. Itu sudah termasuk uang saku untuk petani 1 juta, 12 juta ini. Nah, 12 juta kita kasih itu semua, tapi yang berupa barang kita kasih barang. Benihnya dari pupuk Migo, Mikroba Google, yang tadi karya Profesor Ali Jumashar, benih, pupuk, lalu NPK-nya begitu kan. Itu dari produk kita kasih barang, lalu ketika traktor butuh misalkan biaya pengolahan itu 2 juta, biaya traktor kita yang bayar. Pengelola yang bayar, nanti kita carikan traktor. Apabila memang di satu wilayah itu untuk nandur ya, tanam itu bayar orang, berapa kita bayar, begitu kan. Uang saku kita kasih. Dalam masa 3 bulan untuk tanam sampai panen, itu kita kasih 1 juta uang saku untuk petani, cash itu. Jadi kalau BLT berapa? 600 sebulan sih ya. Sebulan 300 kalau nggak salah. Hah? 300 apa 600? Kita 300 sejuta 3 bulan, sama kayak BLT pemerintah lah. Berarti keren juga kan, gitu kan, bisa ngasih buat uang saku. Minimal setara ya. Minimal setara. Minimal setara. Itu kritik langsung lah. Gitu. Kita kasih uang sakunya 1 juta. Nah, ketika pembagian panen itu 50-50, dalam artian petani 50%, yang 50% pengelola dan investor, berarti 25-25 kan. Tetapi di situ kita akan memperjuangkan untuk meningkatkan hasil produktivitas. Misalkan yang tadinya emang semua rata-rata lah, kita BPS rata-rata Indonesia itu untuk hasil produktivitas petani itu
5 ton dalam 1 hektar. Taruhlah 5 ton, misalkan daerah kita 5 ton. Apabila pakai pupuk ini dan juga benih yang kita pakai, lalu SOP-nya dipakai dengan baik, bisa meningkat misalkan 10 ton. Misalkan taruh harga di angka 4.000. Kalau 10 ton berarti 40 juta kan? 40 juta. Nah, off-takernya kemana? Sorry. Kita off-takernya Bulog kan? Bulog itu harga GKG, gabah kering giling itu 5.300 per kilo. Per kilo. Yes, 5.300 per kilo. Nah, kita jual ke Bulog dengan harga sekian. Kalau memang ada 10 ton, taruh biar gampang hitung kita. 10 ton dari hasil produktivitas tersebut dijual ke Bulog 5.300 berarti 53 juta. Dikurangi biaya produksi tadi 12 juta berapa, Bro? Ngitung lah, nggak ada kalkulator ini. Iya, lu lah ngitung. Udah pokoknya nanti ada di sini hasilnya. Yes. Ada di sini. Jadi telat ngitung. Jadi hitungan kita itu dalam 1 hektar ya kisaran dapat 14 jutaan petani. 14 juta dibagi 3. Berapa? Gampang lah itu mah, Bro. 14 bagi 3 berapa? Taruh. Ini. Kita mohon maaf juga nih ke guru kita ya. Guru kita. Kayaknya kita nggak terlalu menyimak kalau matematika ini. Kalau ngitung tuh gue lambat, Bos. Gua kalau kita mikir gitu, durasi. Sebenarnya gua cepat, cuman karena gua lagi puasa daya tahan pikir menurun ini, Bro. Jadi ini juga. Ya, oke, lanjut kita begitu lah. Bro, gini nih. Kan itu lebih dari UMR. Kalau penghasilan nih berarti hitungannya ya, si petani itu. Yes. Jadi nggak perlu mereka ke pabrik ya? Nggak perlu lah. Kalau ada pertanian yang bagus ya di kita ya. Pabrik sewaktu-waktu bisa PHK. Betul. Dan sekarang lagi banyak tragedi PHK. Banyak banget, Bro. Sekarang banyak sekali karyawan-karyawan yang dipecat karena dampak dari pandemi ini. Jawilan ini kan sebenarnya daerah industri. Nah, itu yang mau gua tanyakan. Lu kan ini daerah industri nih. Kenapa lu bikin sekretariat di daerah Cemplang yang memang notabene-nya termasuk Jawilan kan? Yang masih garapannya industri lah gitu. Yes. Nah, gimana itu? Jadi sebenarnya begini, kita rumah tani, targetan gue itu bukan hanya sebatas meningkatkan produktivitas untuk mendapatkan cuan yang lebih gitu kan, untuk mempercontohkan kepada petani-petani yang lain atau berbarengan dengan poktan, gak poktan gitu. Tapi kan kenapa gue kan orang hukum, gue undang teman-teman yang memang sudah di wilayah hukum, kantor hukum, advokat, ada yang kejaksaan dan sebagainya. Gue undang teman-teman, kenapa? Karena kita bicaranya itu tentang advokasi. Itu salah satu hal yang penting. Kita bicara cuan, kita bicara produktivitas ketika lahan petani itu dirampas, ada masalah, tidak ada yang didampingi, habis sudah. Di mana penghasilan mereka? Nggak ada. Kalau tidak didampingi, habis. Makanya walaupun gua orang hukum nih, ketika ada masalah petani masalah konflik agraria, masalah pertanahan, gua dampingi. Gitu, Bro. Jadi nggak hanya sebatas produktivitas. Itu kan ada ahlinya. Gua kan ketika sama petani ini yang ngajak ahli dong, ada teman-teman IPB dong. Lu mungkin nggak terlalu ngerti bagaimana pertanian, kalau secara teknisnya, secara lapangan. Nggak terlalu ngerti, tapi gua belajar untuk mengerti. Ya berjalan. Nah, itu kan ada ahli-ahlinya karena sesuatu hal harus sama ahlinya. Tapi ketika ada permasalahan hukum dan sebagainya di wilayah hukum tentang konflik-konflik tersebut, ya gua di depan. Ya, gua ajak teman-teman lah, 100 advokat pun gua dampingi gitu. Jadi gua kira lu sendirian gitu maju. Enggak ya. Itu sulit kalau apalagi kita berhadapan dengan korporasi. Karena ketika gua mahasiswa ini, gua kan emang dari mahasiswa itu sering di luar, jarang di kampus malah. Jadi ketika mahasiswa gua sering di luar itu tentang advokasi, aksi kan, kita kan ya bisa dibilang aktivis-aktivisan lah gitu kan. Belajar demoan. Ya, kayak gitulah. Aktivis-aktivisan memang sering kita advokasi petani, buruh, dan lain sebagainya. Kita sering di wilayah tersebut karena teruji. Nah, gua juga berpikir seperti ini untuk pengorganisir massa ataupun mahasiswa, buruh, nelayan yang sudah dijalankan ketika mahasiswa bersama teman-teman, itu juga bisa digunakan untuk mengorganisir petani untuk bagaimana kita bisa sejahtera bersama, bisa meningkatkan produktivitas bersama. Itu kan
hal-hal tersebut kan hal-hal yang di lapangan, berorganisir, bekerja sama, itu kan pola-pola di lapangan yang harus kita jalankan. Yes, kalau kita mengorganisir mahasiswa itu dalam satu lingkup kampus itu kan wilayahnya ya kecil sebenarnya. Kecil. Tapi ini kan dari rumah ke rumah, misalkan harus ketemu petani, dari sawah ke sawah harus ketemu petani. Berbicaranya tidak intelektual, yang harus mereka mengerti, bro. Bahasa biasa lah gitu ya. Yes, bahasa yang mereka mengerti lah ke petani. Kan itu jadi sebuah yang gue pikirin ya. Kenapa gue ngajak teman-teman mahasiswa juga, teman-teman alumni gue dan sebagainya, karena itu kita sudah teruji dalam mengorganisir massa, kita sudah teruji dalam pola kaderisasi untuk mahasiswa. Pola kaderisasi petani kalau tidak diajak adanya kaderisasi, ini akan hilang nanti regenerasi. Betul. Makanya sekarang lagi tren itu petani milenial kan. Bahkan di Kementan itu kemarin katanya ada juga yang di Anyar atau di mana tuh ngadain pelatihan pertanian tuh. Yang pas gua lupa lah. Ya, ada mungkin banyak sebenarnya. Banyak sih sekarang lagi rame banget. Lagi tren. Lagi ngetren banget. Ya, ada duta petani milenial dari Kementan itu kan dari tahun kemarin 67 kalau salah koreksi ya, 67 orang sekarang jadi 1000 orang. Berarti kan ada penambahan duta-duta petani milenial. Itu hanya dutanya dong. Iya, kalau duta Ceylon Seven lain lagi. Itu beda itu. Bro, nih sama Poktan nih gua. Kan lu ngapain harus bikin rumah tani? Kan ada Poktan gitu. Nah, apa bedanya lu sama Poktan? Silakan, gimana? Ya, sebenarnya kan Poktan itu harus terregister ya, SK segala macam. Itu kan satu struktural dari misalkan Kementan ke bawah itu Gapoktan itu kan gabungan kelompok tani kan, di kecamatan, di desa pun ada, dan Poktannya di bawah Gapoktan. Yes, itu yang sekarang ya memang petani masyarakat yang memiliki lahan, calon petani, calon lahan kan. Tetapi kalau kita kan rumah tani ya bisa dibilang juga sebagai kelompok tani. Ya oke lah, apapun itu namanya begitulah. Cuman kata gua tadi kita masih sebatas komunitas, belum ada legalitas. Sedang digodok tentang persiapan apakah kita akan legalitasnya koperasi atau legalitasnya yayasan. Ini sedang kita pikirkan lah. Gua ini sedang asik-asiknya sebenarnya keliling. Silaturahmi, gue lagi rajin silaturahmi. Kemana? Ya kepada stakeholder lah, ke Kementan. Ke Kementan gue ketemu Sesdijen, ngobrol terkait masalah pertanian seperti apa. Jadi gue ingin mendapatkan arahan gitu, maksudnya kan info-info dan sebagainya, data dan sebagainya, biar nanti gue pelajari kan. Setiap pemikiran kan beda-beda. Setiap gue liat snap WA lu tuh yang suka duduk ngobrol sama orang-orang yang kata gue ini orangnya siapa ini, orang-orang tinggi semua kayaknya tuh. Berarti lu lagi pendek lah. Lu jadi sosok berkemeja juga ya? Enggak, jadi gue memang sering keliling itu karena gue ingin menyampaikan bahwa di lapangan ini, di bawah ini seperti ini. Gitu. Bagaimana tanggapan dari pemerintah seperti apa, dan harus apa yang bisa dikolaborasikan antara misalkan rumah tani, Gapoktan dengan pemerintah gitu kan. Apa sih yang harus dipegang gitu ya? Karena hari ini kan berbicara kayak di Wonosalam aja gue kesulitan untuk air. Ini gue sampaikan aja sekalian kan. Irigasinya nggak ada gitu kan. Padahal sungai ada. Cuma jalannya nggak ke situ. Yes, untuk pembangunan irigasi, pembangunan jalan untuk ke sawah itu kan kurang sebenarnya. Kita lebih mengutamakan misalkan ngebangun jalan tol, misalkan lagi sekarang ramai kan, tetapi kan itu juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah terkait masalah irigasinya, harus jalan ke sawah misalkan kan harus dipikirkan begitu. Kemarin aja gua minta sarana prasarana Alkon dan Selang itu, emang gua ini sih tidak menyalahkan pemerintah juga, gua mah biasa aja. Cuman kan gua coba untuk ketika apakah mereka membantu apa enggak nih dalam keadaan yang memang darurat, karena gue mintanya cepat sebenarnya, tapi kan gue paham kondisi birokrasi di Indonesia. Harus berapa hari nunggu dan sebagainya, 2-3 kali lipat lah. Jadi lebih lama. Jadi gue mah udah persiapan sebenarnya, tapi ya udahlah gue coba untuk minta, tetapi kan lama, tapi gue butuh cepat karena harus segera ditanamkan benih tersebut. Ya gue beli biasa aja kita makan.
kita nggak susah-susah banget, kita Orang kaya. Orang kaya lah. Enggak juga sih. Bercanda lah. Tapi itu harus kita persiapkan. Jadi sebenarnya menjadi. Tapi gini bro, secara langsung ke rumah tani itu ada dukungan nggak dari pihak pemerintah, terutama Menteri Pertanian atau Dinas Pertanian dan lain-lain di daerah kita? Yes. Dukungan ya semua ngedukung lah. Siapa yang nggak ngedukung? Kalau kita bekerja secara dukungan tuh kan ada dua. Ya. Dukungan lisan, dukungan aksi. Oke, gue pengen ada dukungan mana nih? Ya secara lisan sudah. Oke, dukungan lisan udah ada ya? Secara lisan sudah, dan memang satu-satu ya gue jelasin nanti. Ketika gue ke Kementan, gue nyampaikan ada lahan 10 hektar untuk digarap. Gue minta benih, minta pupuk, walaupun gue ada. Jadi gue mau coba aja ngomong. Iya, gue minta benih, minta pupuk, minta traktor dan sebagainya. Terserah tuh mau diapakan. Ternyata Kementan itu malah nantangin gua untuk nggak ada 10 hektar, males lah pengadaannya kita sedikit. 10 hektar itu ke dinas aja, nanti gua yang telepon. Gitu. Ya udah berapa? 500 hektar. Gila nggak itu kalau bisa gua mengakomodir Gapoktan 500 hektar nanti dibantu A, B, C dari pemerintah, gua sebagai nyambungin kan. Nanti sistem polanya seperti apa itu luar biasa. Dan juga gua ketemu asisten staf khususnya Wapres kan. Mas Guntur, Ketua Umum Intani, ketika kita audiensi juga ngobrol kan, menyampaikan program yang sudah berjalan dan akan kita jalankan. Lalu apa yang bisa dikolaborasikan dengan beliau kan. Dia malah ngajakin join untuk ini domba sebanyak 200 ekor kan. Jadi peternakan, bergeser peternakan. Ya, peternakan karena kan juga. Ya, tani itu kan sebenarnya ya bisa perikanan juga, disebut tani. Ya, itu semua. Pangan kan bicaranya banyak. Iya. Banyak sektor. Termasuk peternakan. Gua akan diminta untuk nyiapin lahan udah ada, untuk nyiapin kandang. Kandang ini yang gua jadi masalah karena butuh berapa kandangnya? Ya untuk 200 ekor itu ya lumayan bikin kandang 200 ekor. Ya RAB-nya gua buat ya di kisaran 50 sampai 60 jutaan, 70 bisa jadi. Kalau lahan belum ada berarti? Lahan udah ada, karena lahan di Secret itu kan cukup sebenarnya. Untuk itu hanya berapa ratus meter begitu kan. 400 meter juga bisa. Butuh sapam nggak lu? Hah? Butuh sapam nggak? Gua mau ngelamar jadi sapam. Jangan lah bro. Jagain kambing lu. Kambing gua malah langsung dipakein ini GPS gitu. Kalau ada yang Oke lanjut lah, ngawur lah. Lanjut. Gimana? Ya 200 ekor. Jadi sistemnya itu ini nanti kita buat setelah Lebaran karena gua ya tau lah kebutuhan Ramadan ini kan besar. Ya. Targetan prioritas kita ya saling berbagi untuk Ramadan. Nanti gua bikin kandang, gua nggak bisa beli baju bisa taruh gitu kan. Bisa istri ngamuk. Iya, karena gitu kan. Waduh. Kacau juga kata gue. Ntar lah kita programnya habis Lebaran, kita fokus yang hal prioritas dulu. Yaitu itu salah satu program kita kan di sektor peternakan. Kebetulan kan ada ahli peternakan, ya lulusan IPB di anggota kita juga. Di rumah tani ini. Di rumah tani ini anggota IPB yang memang orang Kopo ada. Orang di kita ya? Ya orang di kita ahli peternakan. Nah nanti sistemnya itu ini secara lisan ya, nanti kita bahas detailnya ini kan belum. Jadi kemarin itu secara lisan ya kita bagi aja 50-50. Nanti ketika dijual gitu kan, ada hasil gitu kan. Dari 200 ekor itu kan berarti ini off takernya dompet duafa. Oh, yang belinya. Yes, yang belinya. Jadi misalkan dapat 100 ya gue capewang misalkan gitulah. Itu kan bicara cuan lagi bro. Bicara cuan. Betul. Nah kenapa gua bikin kandang yang paling sesederhana mungkin? Gua bilang kan kita harus buat kandang kambing sesederhana mungkin. Untuk apa? Untuk bisa dicontoh oleh masyarakat. Kalau kita buatnya kandang bagus misalkan, udah berpikir susah gitu. Susah lah bro. Susah mau mahal. Iya. Belum apa-apa kita harus ngeluarin kos yang gede. Betul. Ini kan kita bisa sebenarnya bisa minta palet ke perusahaan kan. Betul. Kenapa gua bangun di industri ini kan misalkan gua mau bikin kandang kambing ini kan butuh kayak palet, kayak bambu kan begitu lah untuk bahan-bahannya ya palet gua bisa pinta lah itu.
Ya, Kalau minta. butuh kandangnya pakai batako ya, ya sekalian minta aja gua CSR kan. Misalkan tuh. Oke. Kayak gitu-gitu. Tapi gua nggak minta, gua ya ada buat beli mah. Tetep aja lu sombong. Tetep nggak minta ya. Kalau dikasih mah terima ya. Ya diterima lah. Oke. Utama itu. Rumah tani ini, gua pengen nih nanya ke lu dengan cepat dan lu harus jawab dengan cepat bro. Sebelum lanjut lagi, gua pengen itu dulu. Lu jawab cepat ya. Siap? Siap dong. Bertani apa berpolitik? Bertani, Berbagi apa dibagi? berbagi. Punya modal nggak punya niat apa punya niat nggak punya modal? Apa? Punya modal nggak punya niat apa punya niat nggak punya modal? Punya yang pertama tuh. Bingung ya ngomongnya. Puasa bro. Oh ya puasa bener. Pasrah apa ikhtiar? Ikhtiar dong. Direbut momennya apa merebut momen? Merebut momen. Oke, kita bahas satu. Yes. Bertani apa berpolitik? Nah, lu milih bertani. Apa karena lu sekarang dipanggil ke Geraha untuk rumah tani, lu pilih bertani? Atau gimana nih? Gak tahu nih gua nih. Bertani lah. Oh bertani. Bertani bro. Kalau di politik gimana? Politik, kenapa dengan politik ya? Kan enggak. Begini, Gimana? tren politik itu teman-teman, gua kan ya sama teman-teman masih jalan lah di kampus gitu kan. Terakhir gua itu buat kegiatan Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia 2017 itu 500 kampus dan 3.000 mahasiswa yang gua kumpulin. Kebetulan gua wakil ketua pelaksana kan di sana. Semua menteri dan lain sebagainya diundang. Di situ kan hampir 80% lulusan alumni gua di organisasi itu ke politik. Oh iya. Larinya ke politik. Kita harus beda tren, beda warna dong. Nanti ketemu juga di situ. Nanti sewaktu-waktu kita akan ketemu di satu waktu. Ketemu satu titik lah gitu ya. Ya, satu titik cuman jalan yang berbeda. Untuk politik bagus. bagus. Ketika berpolitik dan mengambil alih kekuasaan, dia punya kekuasaan yang bisa mengintervensi kebijakan, terserah gua dong, kebijakannya A, B, C dan sebagainya lebih besar dia peluangnya. Tapi ya untuk saat ini bertani lah. Bertani ya. Lebih aman juga sih. Bertani lah kita. Oke. Yang kedua. Kita kan yang kasih makan Pak Presiden, Pak Menteri gitu. Gua punya jasa besar loh untuk menghidupi presiden. Mau nasi mau berapa nih ya? Nah gitu. Kalbu kayak gini. Oke. Yang kedua, bertani apa dibagi? Tadi jawabannya berbagi apa dibagi? Jawabannya berbagi. Kenapa milih berbagi? Sekarang kan lagi rame nih, banyak orang yang memberi dan banyak juga orang menerima. Yes. Dan sekarang lagi rame juga, orang perebutan ingin diberi. Yes. BLT bos. Oke, lo milih tadi berbagi. Kenapa Berbagi tuh? lah. Ya gue bilang tadi, lakukan apa yang kita bisa, berbagi apa yang kita punya. Berbagi itu kan bisa berbagi senyum doang kan. Oh iya betul. Hal-hal yang ringan ya. Iya. Berbagi senyum. Ibadah. Ya kan? Berbagi pacar jangan ya kali ya. Jangan itu. Bagi istri boleh. Jangan dong. Waduh, kacau juga itu. Ini Ya itulah, kalau berbagi itu ya gua kan bilang berbagi apa yang kita punya ini ya kita sisihkan karena ada hak orang lain. Karena zakat segala macam kan ada hak orang lain. Rezeki kita itu ada hak orang lain. tapi nggak dapat BLT kan? Nggak dapat nih gua. Oke. Lanjut ya, yang ketiga. Punya modal nggak punya duit, punya modal nggak punya niat, apa punya niat tapi nggak punya modal? Tadi Punya niat tapi nggak punya modal. Ya jawabannya itu tadi, yang satu kan? Oh ya, enggak dong. Yang dua punya dong. modal nggak punya niat, Ya, apa punya niat nggak punya modal? punya niat kan yang kedua kan? Ya, punya niat nggak Gua punya kira modal. nggak punya niat. Oh, berarti punya niat. Itu ini niat dulu. Berarti gua yang kedua dong. Ya, yang kedua berarti. dong. Benar. Punya niat dulu dong. Segalanya. Kenapa tuh? Kenapa? Niat dulu. Kalau nggak punya modal nggak niat juga ya habis. Jadi ini pepesan kosong kan. Misalkan begini, kita punya niat tapi nggak punya modal kan. Ya niat dulu lah, kita nanti kan ikhtiar. Bagaimana caranya? Gua kan sebenarnya modal ini kayak misalkan buat dempot, gua kan dikasih. Benihnya gua dikasih, pupuknya gua dikasih. Ada kok anggarannya ya. Yes. Jadi nggak perlu modal, modalnya adalah gagasan. Modalnya di gagasan dan ini aja yang penting apa? Gerakan. Keberanian untuk memulai gitu loh. Kalau kita
nggak berani untuk memulai ya nggak jalan-jalan. Gua kan dikasih pupuk, dikasih benih, dikasih, tapi gua nanti ketika panen gua yang dibagi, itu yang nggak gua bagi gitu. Licik juga ya. Nggak gitu sih. Yang penting jalan dulu ya. Yang penting jalan. Jalan dulu. Pasrah apa ikhtiar? Jawabannya adalah ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang banyak bro orang yang pasrah. Yes. Pasrah karena keadaan gue dalam pandemi ini, gue bingung mau bergerak harus kemana, harus melangkah kemana. Ya emang keadaannya sulit, semua sektor sulit, semua orang dalam keadaan sulit. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita pasrah, itu akan lebih bahaya. Akan bahaya. Makanya lo lebih milih ikhtiar. Ikhtiar. Kenapa? Semua orang harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar semua dalam kondisi yang memang sangat-sangat sulit. Makanya itu gue bilang kan tadi, jangan lagi dalam kondisi ini ya tidak ada kompetisi lah. Jangan ada kompetisi, kita harus kolaborasi. Kita harus meningkatkan gerakan saling bantu tersebut. Misalkan orang tidak bisa beli beras, ya kita semampu kita sisihkan, semampu kita menyambungkan kepada orang yang mau menyumbangkan, begitu kan. Semampu kita ya apa saja hal-hal yang inilah yang baik yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Karena ya kondisinya susah lah, sulit. Kalau kita nggak saling gotong royong susah. Tapi kan ini ada hikmah dari dibalik sebuah bencana ini. Dunia ini global. Yes, ini kan bisa saling gotong royong, berbagi dan sebagainya. Lebih menguatkan rasa solidaritas kita lah, kolektif, kolegial itu bisa terbangun di situ. Ya itulah. Semoga cepat berakhir juga ini pandemi. Dunia cepat sehat. Ya. Oke, sekarang berlima nih, bro. Direbut momennya apa merebut momen? Tadi lu kan jawabnya merebut momen. Merebut. Nah, kenapa lu merebut momen? Ya, merebut momen karena kondisi pandemi kan kondisi yang sulit. Momentum apapun harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus dimanfaatkan menjadi hal yang positif, hal yang baik. Momentum apapun, momentum yang sulit ini, semua berpikir bahwa ketika banyak pekerja yang di PHK. Lalu momentumnya pandemi juga bisa mengalihkan kepada pertanian kan, sektor pertanian. Orang yang di PHK di perusahaan karena collab karena pandemi. Tetapi pertanian menjadi penyangga ekonomi nasional. Ini kan bisa beralih ke banyak pertanian kan. Akhirnya terbangunlah para petani-petani milenial, orang-orang yang di PHK kembali ke desa, misalkan dari kota kan kembali ke desa. Ini kan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ada hikmah kan. Lalu pola digitalisasi untuk pasar, misalkan biasanya offline beli langsung gitu kan, sekarang kan digitalisasi kan, ada marketplace dan sebagainya kan, bisa ada produk UMKM misalkan bisa dijual secara online. Begitu lebih praktis sebenarnya momentum tersebut kan. Nah, hal-hal tersebut harus kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Harus bisa merebut keadaan lah. Ya, jadi momen itu. Tapi jangan merebut pacar orang, bro. Bisa kita. Maksudnya momen ini bisa kita jadikan adalah siasat memilih akhirnya ya. Jadi pilihan kita selanjutnya gitu. Ketika lu ada di situ, jangan berada di zona nyaman. Lu harus merebut momen yang lain kalau memang di situ lu rasa bakal akan ada tanda kutip akan tidak enak akhirnya. Lu akan harus merebut momen yang lain. Oke, bro. Siap. Mungkin itu saja sementara ini kita bahas. Ini lihat di depan ada produk UMKM-nya Joinmart. Keren. Nah, Joinmart di sini bisa seluruh hasil produk masyarakat yang punya produk boleh dijual di Joinmart. Boleh. Kita tampung di sini apapun, lu punya produk apapun, lu bawa ke sini dijual di Joinmart. Nah, ini adalah salah satu produknya Geraha Kreatif, yaitu telur puyuh. Keren. Nanti telur puyuh, lu juga harus nyobain telur puyuhnya. Iya dong. Ini jangan sekarang tapi ya dong. Jangan. Nanti ya habis buka aja. Habis buka aja. Sekarang ini masih mentah juga ini, masih mentah. Nah, ini produk telur puyuh ini bisa lu nikmatin nanti kalau lu malam mau tidur. Apalagi istri lu perlu banget makan telur puyuh. Oh, mentah ini mentah. Masih mentah, nanti matang direbus dulu sama lu. Oke, itu saja. Siap. Terima kasih. Siap, bro. Siap, brother. Nanti kita kapan waktu ngobrol lagi. Sip.
ada nggak sesuatu sebelum kita pamitan, ada nggak sesuatu yang lu ingin sampaikan terakhir nih untuk penutup closing statement kita? Yes. Ada nggak? Pertama gue ucapin terima kasih kepada tim Geraha Kreatif, kepada pendengar Geraha Kreatif, juga kepada brother gue nih, saudara gue nih, Bang Saduri, juga founder Geraha Kreatif. Closing statement gue begini sebenarnya. Apa yang akan kita wariskan ke masa depan, yang akan ditanam oleh kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, apa yang akan kita wariskan? Apakah kita akan mewariskan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, atau kita akan mewariskan krisis pangan di masa depan? Nah, itu kan apa yang akan kita lakukan hari ini adalah yang nanti akan terjadi. Nah, untuk itu ya bagi teman-teman yang memang fokus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ya jalankan sesuai dengan niatan baik, keikhlasan begitu. Untuk hal-hal yang memang dibutuhkan seperti pendanaan dan lain sebagainya kan bisa dicari. Jadi kita bisa kolaborasi. Kalau memang di daerah Jawilan ini kan ada Geraha Kreatif yang sudah banyak berbuat dan sebagainya, itu kan. Lalu rumah tani nanti di bidang pertaniannya nanti kita bisa bekerja sama. Jadi itu menurut gua. Jadi apa yang diwariskan ke depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Oke, itu adalah closing statement dari Bro Egy Hendrawan SH yang bergerak di pertanian. Kapan waktu kita akan ngobrol lagi. Terima kasih sahabat Geraha Kreatif. Stay tune di YouTube-nya Geraha Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ayo, udah. Oke.